Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Algarus Roham. Saya dari Klaster Rahmat dari Komoditi Kakao. Kali ini saya akan membahas mengenai manajemen waktu. Baik teman-teman semuanya, untuk manajemen waktu, pengertiannya adalah kemampuan kita untuk mengatur serta mengefisienkan waktu sehingga kita dapat mencapai tujuan ataupun target pada hari itu atau kegiatan-kegiatan tertentu. Nah, bagaimana sih caranya manajemen waktu? Nah, dalam manajemen waktu kita harus mengetahui dan mengidentifikasi pekerjaan-pekerjaan apa atau tugas-tugas apa sih yang mempunyai hal-hal yang urgent ataupun yang penting. Dimulai dari hal-hal yang penting, kemudian memiliki ketingkatan yang sulit, maka itu menjadi prioritas utama. Dan yang pekerjaan ataupun tugas yang memiliki urgensi yang paling rendah ataupun tidak urgent dan memiliki tingkat kesulitan yang rendah, maka itu menjadi skala prioritas yang bisa kita kesampingkan. Nah, bagaimana sih contoh nyata ataupun aplikatifnya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, mari kita simak simulasi yang akan saya paparkan. Nah, yang pertama, misalnya Andi adalah seorang mahasiswa yang memiliki tugas dan deadline besok hari, akan tetapi ia mempunyai janji dengan teman-temannya untuk nongkrong di kafe terdekat yang ada di kosannya. Nah, tugas-tugas Andi memiliki tingkat kesulitan yang tinggi. Kemudian juga tidak hanya satu tugas kuliahnya, ada beberapa mata kuliah yang harus diselesaikan untuk besok hari. Namun ia juga memiliki janji dengan teman-temannya untuk nongkrong di kafe terdekat di malam hari itu. Nah, bagaimana sih cara si Andi untuk mengatur waktunya? Nah, yang pertama, Andi harus mengidentifikasi mana sih hal-hal yang urgent ataupun pekerjaan yang urgent dan kemudian lebih penting dan memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Nah, dari cerita Andi tadi kita memiliki dua hal yang perlu diidentifikasi. Yang pertama, tugas Andi yang sangat banyak dan menumpuk, dan kemudian kedua adalah janji Andi untuk nongkrong bersama teman-temannya di kafe terdekat di dekat kosannya. Nah, dari sini kita bisa mengidentifikasi bahwa Andi memiliki hal yang lebih penting daripada sekedar nongkrong, yakni menyelesaikan tugas yang deadline-nya hanyalah besok. Nah, maka Andi harus memanajemen waktunya untuk lebih bisa memprioritaskan menyelesaikan tugas daripada hanya sekedar nongkrong dengan teman-temannya. Karena apa? Yang pertama, tugas yang deadline besok hari tidak bisa digantikan oleh hari-hari yang esok. Apabila ditunda, maka Andi bisa saja tidak bisa menyelesaikan PR-nya ataupun tugas-tugas kuliahnya, bahkan bisa mendapatkan teguran dari dosennya sehingga nilai kuliah Andi bisa turun dan mempengaruhi akademiknya di perkuliahan nanti. Namun kalau untuk nongkrong itu masih bisa kita anulir ataupun kita bisa ganti harinya dan tidak akan berpengaruh kepada kehidupan Andi di lingkungan akademisnya dan di masa depannya. Nah, untuk itu Andi harus bisa memanajemen waktu dan memilah-milah nih mana sih tugas ataupun pekerjaan ataupun kesehariannya yang memiliki tugas kepentingan yang urgent dan memiliki keberhargaan ataupun kepentingan yang lebih besar. Kemudian setelah Andi mengidentifikasi dua hal tersebut, kemudian Andi harus juga bisa memanajemen waktu dengan membagi tugas-tugasnya ke dalam beberapa season ataupun sesi. Nah, Andi bisa saja mulai dengan tugas-tugas yang dianggap sangat sulit untuk dipecahkan supaya Andi mempunyai space waktu yang cukup besar untuk menyelesaikan soal-soal yang sulit tadi. Kemudian dilanjutkan dengan soal-soal yang mudah. Ataupun bisa sebaliknya, Andi merasa bahwa soal-soal yang sulit tadi itu bisa dikerjakan di akhir, dan untuk mengefisienkan waktu, Andi mengerjakan tugas-tugas yang mudah-mudah terlebih dahulu. Nah, itu adalah contoh aplikatif di dunia nyata sehingga kita seorang mahasiswa harus bisa memanajemen waktu supaya pekerjaan kita yang misalnya di hari itu sangat menumpuk bisa kita atur, kemudian bisa kita efisienkan waktu kita sehingga semua pekerjaan ataupun target yang kita
inginkan itu bisa tercapai pada waktu itu. Baik, mungkin itu yang bisa saya contohkan dan sampaikan. Kemudian untuk manajemen waktu memang perlu pembiasaan dari kita sendiri untuk bisa memanajemen waktu supaya lebih efisien dan lebih bisa kita mendisiplinkan waktu kita sehingga target-target yang kita angan-angankan bisa tercapai. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.